Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, 25 anggota TNI Batalion Armet 2 Kilap Sumagan menjadi tersangka dugaan penyerangan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat personel TNI menegur geng motor yang mengganggu ketertiban jalan. Pasca penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI dari Batalion Armet 2 Kilap Sumagan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Denpom Bukit Barisan telah memeriksa lebih dari 50 anggota TNI dan menetapkan 25 prajurit sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam penyerangan yang menewaskan seorang warga dan beberapa warga lainnya luka-luka. Letjen TNI Muhammad Hasan mengungkapkan prajurit yang terlibat akan diproses hukum sesuai aturan. Menurutnya penanganan kasus ini sudah transparan dan ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat umum terkhusus para korban atas penyerangan tersebut. Yang kita periksa itu lebih dari 50, tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum gitu ya, mengambil keputusan karena ini kan nanti akan kita limpahkan ke pengadilan. Kodam Bukit Barisan juga sudah menerima rekomendasi serta hasil temuan dari Komnas HAM dan LPSK. Hingga kini proses pemeriksaan masih berlanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi unjuk rasa mewarnai sidang putusan kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Aksi massa meminta majelis hakim memutus perkara sesuai fakta hukum. Dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Ike Farida. Dengan hasil putusan tersebut, Ike Farida akan mengajukan banding. Kasus Ike Farida diketahui berawal dari jual beli apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa. Jaksa hanya menuntut bahwa saya melakukan tindak pidana 242 ayat 1 yaitu sumpah palsu, tapi majelis hakim menambahkan dengan dakwaan kedua yaitu ada pasal 455 ayat 1 ke 1 tentang penyertaan. Cuman yang jelas saya menyayangkan bahwa ini adalah bagian dari mafia peradilan. Saya harus katakan itu dan demi Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan banding meskipun hukumannya dikatakan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi menetapkan 3 orang tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru. Ketiganya terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran ganti uang di bagian Sekretariat Daerah Pekanbaru sejak Juli 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan penjabat wali kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, serta Indra Pomi Nasution Sekda Pekanbaru dan pelaksanaan tugas Kabak Umum Setda Kota Pekanbaru Novim Karmila sebagai tersangka. KPK menduga ketiganya terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran ganti uang di bagian Sekretariat Daerah Pekanbaru sejak Juli 2024. Total KPK mengamankan 9 orang serta uang senilai 6,8 miliar. Dari rangkaian tersebut, tim KPK mengamankan total 9 orang yakni 8 orang di wilayah Pekanbaru dan 1 orang di wilayah Jakarta serta sejumlah uang dengan total sekitar 6 miliar 820 juta rupiah. KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Dengan menetapkan 3 orang tersangka yaitu Saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru, Saudara IPN selaku Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Saudara NK selaku PLT Kabak Umum Setda Kota Pekanbaru. Ketiga tersangka resmi ditahan untuk 20 hari pertama sejak 3 sampai dengan 22 Desember 2024.
Ketiganya diduga melanggar pasal 12F dan pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, tim liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha US Asian Business Council di Istana Jakarta. Di hadapan para pengusaha ini, Prabowo menyatakan puas dengan kinerja para anggota kabinetnya. Pemirsa, Presiden Prabowo yang didampingi sejumlah menterinya menyalami satu persatu para pengusaha US Asian Business Council di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan yang digelar sekaligus dengan jamuan makan siang ini menjadi bukti kepercayaan para pengusaha untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam pertemuan ini, Prabowo turut menyampaikan apresiasi dan juga berterima kasih terhadap kinerja para menterinya yang telah memasuki 44 hari masa kerja. I have to say that Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia telah sukses digelar serta menghasilkan sejumlah kesepakatan yang berfokus kepada pertumbuhan makroekonomi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia, pemirsa. Dalam Rapimnas yang dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri ini juga resmi mengukuhkan kepengurusan Kadin Indonesia periode masa jabatan 2024 hingga 2029. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia periode 2024-2029 yang dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri telah sukses menggelar rapat pimpinan nasional yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Rapimnas Kadin 2024 yang mengusung tema Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas 2045 ini membahas keselarasan program dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai bisa dicapai dengan menguatkan investasi serta mendukung program kerja pro rakyat seperti program rumah murah, penghapusan utang 6 juta rekening UMKM, dan upaya melakukan industrialisasi di bidang agrikultur. Nah, kalau kita lihat hal-hal semua ini, tidak heran dalam lawatan 2,5 minggu Pak Presiden Prabowo menghasilkan atau mengatraksi $18,5 miliar dari investasi di berbagai macam tempat, baik di Cina, lalu juga di Brazil, dan juga Inggris. Dalam acara ini, Kadin Indonesia juga mengukuhkan jajaran pengurus periode 2024 hingga 2029. Dari puluhan nama itu, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo, anak keempat dari pengusaha dan tokoh nasional Haritano Sudibyo, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital. Kepengurusan dengan menampilkan sejumlah tokoh dari berbagai sektor strategis ini mencerminkan komitmen Kadin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan.